Oke, jumpa lagi kita dengan saya Ferry Dermawan. Sebelumnya kita sudah membuat setup database kita. Sekarang kita buat UI ujian kita. Nah, sekarang kita pergi ke browser kita buka Livewire. Nah, di sini kita install dulu Livewire kita karena kita menggunakan Livewire. Nah, di sini kalian pergi ke dokumennya, dokumentasinya. Nah, ini kalian copy aja. Terus kita pergi ke text editor, buka terminalnya, paste di sini. Terus kita enter saja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke dokumentasinya. Nah, di sini aturan dalam membuat Livewire kita harus mengincludekan JavaScript ini, teman-teman. Oke, kita inputkan. Yang pertama ini kita copy paste saja di resource-nya. Nah, di sini kan ada welcome nih. Kita hapus saja sebenarnya, atau jangan deh, nggak usah. Kita buat dulu deh controller baru, PHP artisan make controller question controller. Ops, oh ya sudah ada ya sebelumnya kita buat. Kita pergi ke control kita. Sekarang kita return view question. Nah, di sini kita belum buat view-nya. Kita copy di sini new file. Kita buat question aja. .blade.php sesuai yang kita buat di controllernya. Nah, setelah itu di sini saya buat layout, new file, nama foldernya layout. Saya buat nama filenya master aja, master.blade.php. Nah, di sini kalian buat aja tag HTML basic seperti ini. Terus saya kasih di sini yield content. Terus di sini kita pastekan Livewire-nya. Sebenarnya saya kurang serak aja di sini buatnya. Akan lebih baik kita buat langsung di dalam sininya. Kita kembali ke masternya aja lagi. Nah, di sini kita buat di style. Terus di sini kita kasih tag main. Terus di sini kita buat footer. Bukan footer, script. Nah, setelah itu kita buat komponen Livewire-nya. PHP di sini kita kembali ke terminalnya. PHP artisan make, lebih tepatnya PHP artisan Livewire. Pastikan Livewire kalian sudah terinstall. Kalian cek di PHP artisan, di sini pastinya sudah ada muncul Livewire. Nah, ini dia. Livewire make komponen ini. Kita buka lagi terminalnya. Kita clear aja biar bersih. PHP artisan Livewire make. Nama komponennya saya kasih biar nggak bingung sama nama resource-nya yang ini, saya kasih aja sini quiz. Ini kasih no aja. Terus setelah itu kita pergi ke resource question-nya ini. Kita panggil extends. Nama yield-nya apa tadi? Content ya. Ini lokasi folder layout-nya. Layouts. Nah, di bawahnya kita buat terus nama yield-nya apa tadi? Content ya. Content. Terus jangan lupa end section. Terus jangan lupa di sini kita panggil stack-nya. Yang pertama stack dari stylenya. Nah, saya pastekan di sini Livewire stylenya. Terus kita kembali lagi ke dokumentasinya, kita copy lagi yang ini, kita paste di stack script and push. Pastekan di sini. Oke, biar lebih rapi saya buat di tengah-tengah saja content sectionnya. Nah, kenapa saya includekan Livewire-nya di sini? Karena sebenarnya sah-sah aja kita taruh di masternya sini. Cuman kekurangannya, jika kalian sudah banyak komponen, sudah banyak resource, pasti ada beberapa resource yang tidak membutuhkan Livewire gitu. Jadi alangkah baiknya jika kalian membutuhkan Livewire ya kalian taruh aja di satu resource ini gitu. Jadi kita panggil script Livewire-nya ya sesuai kebutuhan kita aja gitu. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Panggil komponen Livewire-nya, Livewire komponen. Ini kita tidak butuh. Nama komponennya apa? Kita tulis di sini quiz. Nah, setelah itu kita buka di bagian sini views Livewire quiz. Kita coba aja dulu tulis di sini apa ya? Heading 1 hello world. Oke. Sekarang kita panggil controller kita di root. Kita pergi ke web roots. Nah, di sini kita root, dikarenakan kita pakai invoke, jadi pemanggilan rootnya seperti ini. Get question atau quiz, terus nama controllernya apa? Question controller class. Nah, tidak perlu ada array di sini. Jadi cukup seperti ini aja. Nah, sekarang kita buka browser kita. Saya tulis di sini. Nah,
dikarenakan saya pakai Vale, jadi saya hanya menuliskan seperti ini, Laravel quiz app.test quiz. Kita lihat hasilnya. Nah, hello world kita sudah berhasil dipanggil. Ini komponen dari Livewire. Nah, mungkin jika kalian bingung dengan istilah ini, kalian bisa pakai artisan serve ya. Jadi mungkin kalau pakai artisan serve mungkin jadinya 127.001 bla bla bla. Oke, sekarang dikarenakan saya lebih suka Vale jadi saya pakai ini. Sekarang kita kembali ke codingan kita. Nah, saya ngerasa master kita ini tidak ada bootstrap gitu. Kita pakai bootstrapnya. Kita pakai CDN aja karena ini hanya pembelajaran. Alangkah baiknya kalian install pakai npm. Nah, di sini kita cari saya butuh CSS aja sih. Kita copy aja. Kita pastekan di sini. Oops, sorry, ini seharusnya stucknya di atas tag penutup heading ini ya, head ini ya. Terus saya taruh, saya pasangkan bootstrapnya di atas title, di bawah title. Ini saya buat aja Laravel quiz. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah berubah. Nah, oke, sudah berubah ya, sudah terpanggil bootstrap kita. Sekarang kita buat layoutnya. Kita pergi ke Livewire komponen kita di sini. Nah, jika kalian sudah melihat trailernya, pastinya kalian melihat komponen pertama yaitu adalah instruction. Setelah itu kuisnya, setelah itu skornya gitu ya. Nah, sekarang kita buat tampilan instructionnya atau instruksinya ya. Pertama saya buat aja di sini container ya. Saya buat apa ya? Saya buat row di sini. Saya buat kolom, modelnya kolom medium 6. Kita buat di sini card header. Jika kalian sudah paham bootstrap, saya yakin kalian mengerti apa yang saya ketik gitu. Di sini kita tulis instruction, card body, card footer. Kita buat sembarang aja dulu di sini lorem 10 deh. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kita hapus aja ya. Nah, sekarang kita buat ini menjadi di tengah. Pertama saya pergi ke sini. Di dalam row ini kita buat the flag, justify, content, center. Kita lihat hasilnya. Ini terlalu jauh. Nah, setelah itu kita buat align items center. Kita lihat hasilnya. Oke, belum ke tengah. Kita buat style di sini. Heading height 100 VH. Kita lihat hasilnya. Oops, ini bukan pakai S. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah sesuai yang kita inginkan. Sekarang saya buat di sini paragraf aja sembarang. Saya buat lorem 20. Terus di paragraf keduanya saya buat lorem 30. Nah, ini cuma dummy aja ya. Jadi terserah kalian mau buat paragrafnya seperti apa. Nah, setelah itu saya mau di sini ada tombol start. Oke, cukup mudah. Di sini kita buat div button deh. Button kelas btn danger start. Kita lihat hasilnya. Oke, sekarang saya mau ini ke kanan. Buat aja di sini. Ini nggak perlu sih. Ini buat text right. Apakah bisa? Saya tidak tahu ini benar bisa apa tidak. Kita buat coba di flag, justify, content, and oke, sudah bisa. Sekarang kita hidden dulu. Ini kita hidden dulu. Nah, sekarang saya buat untuk ujiannya. Ini kita buat call md 6 juga. Ini kita copy aja. Setelah itu kita butuh card juga, card header, quiz, card body, card footer. Oke, kita ada dulu hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, seharusnya saya mau nanti di sini soal 1/12. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti kalau kita berada di soal 1, ini jadi soal 1. Kalau kita berada di soal 2, ini menjadi 2. Ini adalah total soalnya gitu ya. Setelah itu yang saya mau nanti di sini itu paragraf loremnya 10 aja. Nah, nanti di sini soal bawahnya jawaban gitu ya. Bukan jawaban, lebih tepatnya option-option atau objektifnya gitu. Nah, setelah itu kita pergi ke card footernya. Kita buat button kelas btn secondary, btn secondary, next. Kita lihat hasilnya. Ops, jangan lupa biar dia ke kanan. The flag, justify, content, and nah, seperti ini. Jadi nanti kalau ketika kita klik objektifnya, ini jadi berwarna biru gitu ya. Kalau tidak mengklik objektifnya, ini tombolnya disable gitu. Jadi seakan soalnya itu wajib dijawab gitu. Di sini sekarang saya mau buat list group. Buat aja ul li
ada satu, saya buat sini dummy aja, lorem 4, lorem 5, lorem 6. Jangan lupa kasih kelas list group class. Ini list group item kelas. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang saya mau di sini ada bulatan-bulat gitu ya. Kita biar seakan ini adalah soal gitu atau objektif gitu ya. Nah, sekarang kita pergi ke Bootstrap icon. Oke, sudah saya buka websitenya. Sekarang kita cari di sini circle. Nah, circle yang kosong saja. Nah, yang ini nih cocok. Kita copy saja, kita pastekan di atasnya. Kita lihat hasilnya. Oh, oke, saya lupa pasang CDN-nya. Kita cari di sini. Nah, ini dia. Kita copy aja. Kita pergi ke master, taruh aja di atas tag stylenya. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Ini terlalu dempet, kita buat dia berjarak. Ini MN2 aja. Nah, cukup. Nah, jadi ketika saya klik ini, dia berubah menjadi centang. Sekarang kita cari tombol ceknya. Mana nih? Mana circle atau buat aja cek ya. Nah, kita buat yang ini. Kita copy, kita gantikan aja yang ini. ME2. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ketika saya klik ini, dia menjadi berwarna menjadi seperti ini gitu. Jadi seakan saya memilih objektifnya gitu. Nanti setelah saya klik ini, tombol nextnya jadi warna biru gitu ya. Nah, sekarang saya mau ini ubah jadi warna biru. Saya buat sini teks primary. Oke, seharusnya sudah cukup ya. Nah, sekarang kita buat halaman atau komponen score-nya. Ini saya hidden aja. Oke, saya buat di sini row, copy aja ya sepertinya. Oke. Nah, sekarang kita buat sini card finish, card body, terus di sini card footer. Nah, di dalam card footer ini di dalam card body ini saya mau buat list group juga list class. Terus di sini listnya total, jawaban benar, skornya kita buat seperti ini. Nah, ini saya mau di dalam span aja. Span di sini saya mau buat span. Setelah itu ini buat span lagi. Mungkin jawaban benarnya ada 10 misalkan ya. Skornya itu 90 gitu ya. Nah, di sini kita jangan lupa buat list group itemnya. Class list group item. Kita lihat hasilnya. Ops, di sini kita lupa call MD6. Kita buat di atasnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya mau dia garis apa ya? Ini garis luarnya nggak usah gitu. Jadi kita buat aja di sini list flash. Kita lihat hasilnya. Ops. List group bukan di sini. Di sini. Kita lihat hasilnya. Oke, udah cukup. Sekarang saya mau 10-nya ada di kanan, 90-nya ada di kanan. Kita buat di sini list group itemnya, justify content between. Kita lihat hasilnya. Ops, jangan lupa the flag-nya. Nah, sekarang di footernya saya mau ada tombol retry gitu untuk mengulang ujian gitu. Kita buat aja sini button kelas BTN warning aja warna kuning, retry atau ulang aja ya, ulang gitu, ulang ujian. Terus di sini jangan lupa justify content and jangan lupa the flag-nya biar bekerja. Kita lihat hasilnya, refresh. Oke. Untuk komponennya sudah cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya untuk membuat logika-logikanya di Livewire-nya gitu. Oke, sampai jumpa.